Selamat pagi anak-anak semuanya. Untuk hari ini kita masuk pelajaran yang pertama tentang teknik pengolahan audio dan video. Sebelumnya secara ringkas akan saya tunjukkan materi apa saja yang akan kita bahas di teknik pengolahan audio video selama satu semester. Yang pertama, bab 1 memahami alur proses produksi multimedia. Jadi kita akan memahami bagaimana seorang yang memiliki PH atau seorang produser menjalankan produksi pembuatan film dan lain sebagainya. Jadi di bab 1 alur prosesnya itu seperti apa. Kemudian nanti di bab 2 tentang prosedur penggunaan kamera video. Jadi nanti akan saya contohkan langsung bagaimana mengoperasikan kamera. Kita punya beberapa kamera, baik kamera SLR, kemudian ada kamera HD, jadi kamera besar. Nah, itu nanti bagaimana cara pengoperasiannya nanti akan saya tunjukkan. Kemudian di bab 3 kita akan mempelajari tentang teknik pengambilan gambar video. Nah, di situ nanti hal-hal tentang pengambilan gambar ya, itu termasuk angle kamera, jadi posisi memposisikan kamera dan lain sebagainya, itu nanti ada di bab 3 kita pelajari di semester ini. Kemudian pada bab 4 kita akan mempelajari tata cahaya. Jadi pencahayaan, bagaimana mengelola pencahayaan ketika kita pengambilan gambar. Tata cahaya dalam proses pengambilan gambar. Nah, di sini nanti semua tentang tata cahaya kita bahas, termasuk cahaya alami itu seperti apa, cahaya buatan seperti apa. Nah, itu nanti kita bahas di bab 4. Terus kemudian juga kita akan mempelajari tentang proses penyuntingan video. Nah, di sini mulai nanti kita mentransfer apa yang sudah kita ambil gambarnya dan ditransfer ke komputer dan mulai kita editing. Dan di bab 6 itu pada proses editing tentu ada manipulasi efek video. Nah, salah satu manipulasi efek video seperti di studio kita, ini kita pakai blue screen, sehingga layar di belakang saya ini yang awalnya blue screen akhirnya ada gambarnya. Nah, itu salah satu cara memanipulasi efek video. Kemudian pada bab 7 kita akan mempelajari tentang manipulasi audio. Jadi kalau ada video kemudian ada audio, nah, bagaimana kita nanti belajar membuat video klip, kemudian kita rekaman sendiri dengan suara kalian, kemudian audionya kita masukkan, di mana musiknya dengan suara kalian itu nanti dipadukan kemudian dimasukkan ke video. Jadi itu perlu pengolahan audio. Terus kemudian di bab 8 kita akan membahas tentang memadukan audio dan video. Nah, jadi ada kita teknik pengambilan gambar video. Terus tadi sudah diajarkan tentang pengolahan audionya. Tentunya kita dalam proses pembuatan video klip misalkan itu dipadukan antara video dan audionya. Nah, kemudian di semester 1 yang terakhir, setelah kita memadukan gambar ya, video dan audio, kemudian kita membuat review produk audio. Ini di bab 1 sampai membuat review produk audio. Nah, itu 9 bab, nanti selanjutnya akan dibahas di semester 2. Pada hari ini
kita akan bahas teknik pengolahan audio video di bab 1 tentang memahami alur proses produksi multimedia. Tentunya kalian harus tahu apa itu proses multimedia. Nah, kita mengambil salah satu contohnya yaitu pembuatan film. Berarti kalian harus tahu apa itu film, gitu ya. Nah, di materi yang sudah saya unggah di Google Class, silakan dibaca semuanya. Terus kemudian nanti akan saya tunjukkan salah satu contoh iklan yang dibuat oleh kakak kalian. Ya, nanti seperti apa sih pembelajaran yang kita lakukan, walaupun nanti dengan peralatan yang terbatas ya. Tentunya pembelajaran kita berbeda dengan ketika kita langsung tatap muka di sekolahan dengan peralatan yang sudah ada di sekolahan. Nah, kita harus menyiasati. Memang ini persoalan baru dan kita harus menyiasati, tapi materi tetap harus tersampaikan. Praktek kalian juga harus bisa melakukan praktek sendiri. Nah, jadi nanti untuk praktek ketika pengambilan gambar, misalkan angle. Nah, nanti saya beri tugas untuk pengambilan gambar menggunakan HP kalian. Tentu kalian semuanya sudah punya HP Android. Nah, itu nanti pengambilan gambar kita gunakan HP aja. Terus nanti sampai editing dan lain sebagainya, nanti kita juga menggunakan fasilitas yang ada di HP. Kalau sudah efek-efek tentu kita tidak bisa menggunakan HP lagi. Kalau anak-anak kelas 3 tentu kan banyak yang sudah punya laptop. Nah, kita nanti akan mempelajarinya lewat menggunakan editing menggunakan laptop. Ya, jadi untuk bab 1 tentang alur produksi multimedia, yang pertama yaitu tentang praproduksi. Ya, jadi sebelum melakukan setiap pembuatan film, jadi sebelum melakukan proses pengambilan gambar, tentu ada namanya proses praproduksi. Di sini proses praproduksi merupakan tahapan awal berupa perencanaan. Jadi istilahnya tahap persiapan sebelum mulai proses produksi. Jadi kalau kalian mau produksi tentu ada tahapan awalnya yang namanya praproduksi. Nah, tujuan dari adanya tahap perencanaan produksi ini yang pertama mendapatkan gambaran proses produksi yang sesuai dengan yang dilakukan. Jadi secara keseluruhan kalau kalian membuat, misalkan nanti saya kasih tugas pembuatan iklan layanan masyarakat, maka seluruh rangkaian tugas itu sudah ada konsepnya ketika kalian praproduksi. Gitu ya. Jadi saat praproduksi semua sudah terancang. Nanti baik skenario, storyboard dan lain sebagainya itu sudah sampai editingnya itu sudah semua terancang di praproduksi. Kemudian yang kedua ada produksi. Ya, produksi itu sudah pengambilan gambar ya, pengambilan gambar nanti termasuk proses editing, pemberian efek dan lain sebagainya, itu semuanya sudah pada proses produksi. Sedangkan pasca produksinya itu setelah kita dapatkan finishing editing, itu nanti ada versi betanya. Jadi ada versi betanya sebelum launching ke konsumen. Nah, itu masih dalam proses produksi. Dengan post produksinya atau pasca produksinya yaitu ketika kita sudah launching ke konsumen. Nah, itu tahapan-tahapan launchingnya juga nanti ada tahapan-tahapan sendiri. Mungkin itu gambaran kita yang akan kita pelajari. Tugas kalian hari ini silakan dibuka Google Classroom-nya, kemudian kalian isi absensinya, terus kalian jawab materinya lewat Google Classroom. Silakan di turn in, nah dijawab, diketik di situ. Kalau kalian kesulitan mengetik, kalian bisa tulis di
kertas, kemudian kalian foto, tetap untuk jawabannya harus tetap lewat Google Classroom. Jadi di foto kemudian dikirim lewat Google Classroom, lewat turn-in, sehingga semua terdokumentasi, semua tugas-tugasnya akan terdokumentasi lewat turn-in kalian. Yang mungkin yang kemarin kalian sudah melakukan yang penugasan pada semester kemarin saat COVID sudah merebak, itu kalian kan juga melakukan tugas-tugas lewat, sebagian guru kan lewat Google Classroom. Tentu kalian sudah memahami bagaimana cara mengirim tugasnya lewat Google Classroom. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini akan saya tunjukkan salah satu contoh iklan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian kesulitan mengetik, kalian bisa tulis di... Banyak yang merasa bosan dengannya. Bahkan melihatnya pun terasa jenuh. Tak pula dimanfaatkan. Padahal ia ada untuk bisa memberikan sesuatu yang baik dan perubahan yang besar bagi kehidupan. Aku bersyukur sebab aku masih diberi kesadaran untuk bisa mencurahkan perhatian lebih padanya. Dan aku yakin dengan merasa bahagia bisa selalu memanfaatkannya, pasti mampu menyuguhkan masa depan yang baik untukku. Hai generasi muda Indonesia, utamanya untuk kita